A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal hasilu annal firqa salasatun firqatun ahlus sunnati al-qailati al-mu'siru wallahu 'inda wujudil asbabi la anna ta'sira biha bidzatiha wa la biquwwatin udi'at fiha. Dan bermula kesimpulannya itu bahwa sungguh kelompok manusia dalam beriktikad itu tiga. Satu kelompok adalah ahli sunnah, yaitu al-qailatu, orang-orang yang berkata bahwa al-mu'assiru huwallahu inda wujudil asbab. Bermula orang yang memberi bekas, dianya al-mu'thir itu Allah di ketika terdapat sebab. La anna ta'sira biha bidzatiha wa la biquwwatin udi'an fiha. Tidak bahwa sesungguh memberi bekas itu sabit dengannya asbab, dengan zatnya asbab, dan tidak dengan kekuatan yang diletakkan akan dianya kekuatan padanya sebab. Ya, benar. I'tikad yang lurus adalah i'tikad ahli sunnah, adalah orang-orang yang berkata setiap sesuatu perbuatan yang dilakukan hamba yang memberi bekas pada perbuatannya itu, tukang beri bekas adalah Allah Ta'ala diketikkan sebab. Bukan sebab itu yang memberikan bekas, dan bukan dengan adanya sebuah kekuatan yang diletakkan pada sebab sehingga dapat memberi bekas permanen. Contoh, makanan dapat mengenyangkan. Nyantro adalah bekasan. Yang tukang bekas kedro oleh dapat jual makanan nyantro. Ya, kan i'tikad ahli sunnah adalah Allah al-mu'siru wallah. Man bunuh sebagai makanan yang sebab. Jadi benar Allah Ta'ala memberi yang tukang beri bekas di ketika wujud sebab. Putra sebab di makanan yang dimakan sehingga sebab musabab membuat perut kenyang. La anna ta'sira biha bidzatiha wa la biquwwatin udi'at fiha. Bukan yang memberi bekas itu adalah zat sebab itu sendiri, bukan. Ataupun bukan cilong yang memberi bekas adalah sebuah kekuatan yang diletakkan oleh Allah Ta'ala sebabnya. Mesti bunuh makanan yang tukang putro perut dan yang untuk pujuk makanan kan makanannya adalah sebab tro, tapi Allah Ta'ala yang tukang putro. Yang kedua, yang tukang putro perut dan yang untuk pujuk makanan bukan sebuah kekuatan yang diletakkan pada makanan itu oleh Allah. Pusit Allah Ta'ala yang tukang putro, sebabnya makanan. Ya, i'tikad ahli sunnah. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, kelompok. Yang kedua, wa firqatun kuffarun. Dan satu kelompok adalah orang kafir. Wa hum al-qailuna bi ta'thiril asbabi bi dzatiha wa haula'i yu'khadhu raddu 'alaihim min at-tarfis tsani wa huwa iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Dan satu kelompok lagi adalah orang kafir, yaitu mereka yang berkata dengan memberi bekas sebab dengan sendirinya sebab. Zat sebab itu sendiri yang memberikan bekas pada perbuatan. Contoh makanan bunuh yang tukang putra perut dia dapat bunuh isi makanannya. Ya, menacip makanannya yang tukang putra. Yang berarti i'tikad orang kafir. Untuk i'tikad tersebut dapat ditolak, dipahami untuk menolak i'tikad itu melalui makna la ilaha illallah. Yang kedua yaitu iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Berhajat tiap-tiap barang selainnya Allah kepadanya Allah. Ya, mesti pegang makanan bunuh yang tukang putro perut, berarti perut untuk roh hana menghajat ke Allah Ta'ala, menghajat ke makanan terai. Padahal makna la ilaha illallah makna istighna yang pertama, terkaya Allah daripada setiap sesuatu selainnya. Yang kedua iftiqar, berhajat setiap sesuatu selainnya kepada Allah. Perut adalah masih Allah, berhajat kepada Allah untuk perut nyankan ke makanan. Yang untuk menolak i'tikad yang mengatakan memberi bekas sebab dengan zatnya sebab. Kedua, yang kelima, wa firqatun mu'minatun 'alal mu'tamadi wa hiya al-qailatu annal asbab al-'adiyata tu'siru bi quwwatin uni'an fiha. Dan satu kelompok lagi adalah dianggap mukmin berdasarkan pendapat yang kuat.
Tapi ada pikiran yang ke mukmin kena alal mu'tamad, berdasarkan atas pendapat yang kuat. Artinya apa? Imannya diperselisihkan para ulama. Kitanya tak usahakan posisi kitanya pada iman yang tidak lagi diperselisihkan oleh ulama, kesah dengan kehansah iman tanya. Artinya bu ittifaq semua ulama dum iman tanya kasah hanale yang berani hansah. Nyo ada yang kelenya memang pendapat yang mu'tamad yang kita mukmin. Tapi pendapat yang mengatakan yang hanal mukmin. Kiban itikad ji wa hiya al-qailatu annal asbab al-adiyata tusiru bi quwwatin udi'an fiha. Yaitu orang-orang yang berkata bahwa sebab yang adi, sebuah sebab yang menjadi sebagai adat bila menjadi sebagai adat sebab makanan bunuh, makan adalah sebab yang adi yang dapat mengenyangkan. Adat mana ada siga dua ge berulang kali terjadi dengan kejadian yang sama yang kaji makanan biasanya kabar adat kaji adat makanan adalah dapat mengenyangkan. Nyoba sebab-sebab yang adi modelnya mereka berkata yang memberi bekas adalah dengan kekuatan yang diledakkan pada sebab tersebut. Terus bunuh dengan gara-gara payung makanan melalui sebuah kekuatan yang diledakkan Allah pada makanan sehingga bila dimakan dapat membuat perut kenyang. Ya, ini lagi yang indikatnya pendapat yang kuat memang mukmin kira orang yang berindikat lagi. Tapi pendapat yang pernah tanya kan mukmin memang indikat. Ya, gimana sih? Lagi atrafun bunuh. Ya, atrafun bunuh yang tukang beri bekas kenyang Allah Taala di ketika wujud sebab yaitu yang sebab. Ya, kon kekuatan bak makanan sehingga dengan kekuatan tersebut membuat perut orang yang memakannya dapat kenyang. Kan benar. Ya, ada yang kelihatannya. Kemudian untuk menolak dekat kelompok yang ketiga tersebut, wa yukhazur raddu alaihim min at-tarfil awwali wa huwa istighna'uhu an kulli ma siwahu. Dipahamikan akan menolak di atas mereka daripada taraf yang pertama dan bermula dianya taraf yang pertama itu terkayanya Allah daripada tiap barang selainnya Allah. Untuk memahami cara tolak dekat kelompok yang ketiga asalnya yaitu lewat makna la ilaha illallah versi pertama, taraf yang pertama yaitu istighna, terkaya Allah daripada tiap-tiap barang selainnya Allah. Menyata pegah makanan dapat mengenyangkan lewat kekuatan yang diberikan pada makanan tersebut. Berarti ya, Allah Ta'ala butuh kepada kekuatan yang ada pada makanan agar membuat perut orang yang memakannya dapat kenyang. Kita hanya istighna. Jadi beruna istighna hanya perlu ke kekuatan yang nabak makanan mengatur perut urung pejuh makanan yang hanya perlu. Karena itu memang yang muathir je Allah le tak terpajuh kadang hantro ataupun nyedum dan terpajuh secara adat biasa hantro terpajuh katro. Ya, yang sering lagi yang terjadi itu tandanya adalah yang memberi bekas Allah bukan makanan. Kemudian bercerita wa minal firqati al-qailati bit-ta'thiri bi quwwatin may yaqulu anna al-'abda yu'thiru fi af'alihi al-ikhtiyariyati bi wasitatil qudratil lati khalaqaha al-maula fihi fal mu'tazilatu wa hum al-qadariyatu as-satun 'alal mu'tamad. Dan sebahagian daripada kelompok yang berkata dengan memberi bekas dengan kekuatan itu siman yang berkata ia nyaman akan bahwa sesungguh hamba itu memberi bekas ianya hamba pada perbuatan-perbuatannya hamba yang ikhtiyariyah dengan perantaraan kudrah allati yang mencipta akannya kudrah akannya allati oleh Allah maula Allah oleh Allah Ta'ala fihi padanya hamba. Ya, bagian daripada orang yang mengatakan memberi bekas dengan kekuatan yang nabak sebab yaitu orang yang berkata bahwa manusia dapat memberi bekas pada perbuatannya yang dari kemauannya. Ya, dapat memberi bekas manusia memberi bekas pada afalnya yang ikhtiyari, perbuatan yang memang dasar pilihan roh dan pupukkan refleks ya, yaitu dengan perantaraan kudrah yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Kudrah tersebut berhamba. Dan orang yang berpendapat lainnya yang namanya fal mu'tazilatu, maka niscaya bermula nyaman itu mu'tazilah itu. Orang mu'tazilah dengan etikut buat katanya manusia memberi bekas kudrah itu lewat sebuah kudrah yang dicipta oleh Allah bagi manusia. Maksud ditanya tak pegat timpan. Ya, ada pegat timpan.
nyentanya mampu pegat timpannya, iaitu melalui sebuah kudrah yang dicipta oleh Allah Ta'ala kepeduk bagdanya kudrahnya sehingga dia tidak pegat timpan yang lagi yang etika awal ya. Itu benarnya tak benar ya, Allah Ta'ala yang tukang beri bekas walaupun tanya yang buat sebagian buat tanya yang sebab ya, wahum dan bermula mereka yang beretika lagi yang tanya itu Al-Qadariyah gitu, orang Qadariyah, karena golongan dalam etika disebut dengan Qadariyah. Orang yang begah manusianya mampu memberi bekas pada perbuatannya dengan kudrah roh yang dipegang oleh Allah, yang Qadariyah. Nah, Jabariyah yang terpaksa lagi ke langit mana daya. Nah, ikhtiariyah ibn Nafi. Olehnya ahli sunnah yang secara garis besar. Ya. Jadi wahum al-Qadariyah itu dan bermula mereka itu orang Qadariyah itu yang maksiat berdasarkan atas pendapat Mu'tamad. Yang tiga lagi tanya berarti iman dikira dalam pendapat Mu'tamad tapi maksiat. Ya, cuman untuk tanya posisikan diri pada i'tikad yang ittifaq semua para ulama kepada sah i'tikad tersebut, sehingga tanya tidak lagi diperselisihkan oleh para ulama tentang keimanan ditanya. Iman tanya berarti sah, sepakat para ulama mengatakan sah, kena posisikan diri. Ya, mudah-mudahan kepada Allah Subhanahu wa taala gedanya begitu-begitu dalam etika yang lurus, etika yang betul dalam beragama agar selamat hingga ke akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihil marji' wal